juga kuantitatif. Persamaan yang pertama yaitu protein ini merupakan sebuah nutrien yang kemudian menggunakan sebuah masalah. Kedua, memiliki objek dan juga subjek. Selanjutnya ada sama-sama memiliki variabel. Kemudian selanjutnya menerapkan metode pengumpulan data yang sistematis dan terbuka sehingga bisa dilihat pihak lain. Selanjutnya melibatkan inferensi atau kesimpulan, detail-detail pengamatan empiris ke suatu simpulan umum. Selanjutnya membandingkan. Akan menjelaskan tentang perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama itu ada perbedaan aksioma. Di sini ada 5 perbedaan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama itu ada sifat realitas. Di sini dikatakan di kuantitatif dapat diklasifikasikan konkret, teramati, dan terukur. Maksudnya itu dapat diamati dengan panca indera. Kemudian di metode kualitatif, ganda, holistik, dinamis, hasil konstruksi dan pemahaman. Di sini maksudnya karena setiap aspek dari objek itu mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Serta realitas dalam penelitian kualitatif itu bukan hanya yang tampak teramati, tetapi sampai di balik yang tampak tersebut. Kemudian yang kedua ada hubungan peneliti dengan yang diteliti. Yang pertama ada independen supaya terbangun objektivitas. Di sini maksudnya kebenaran itu di luar dirinya. Sehingga hubungan antara peneliti dengan yang diteliti harus dijaga jaraknya sehingga bersifat independen. Kemudian di metode kualitatif, interaktif dengan sumber data supaya memperoleh data, memperoleh makna maksudnya. Kemudian di sini itu maksudnya peneliti sebagai human instrument dan dengan teknik pengumpulan data participant observation. Maka peneliti itu harus berinteraksi dengan sumber data serta harus mengenal betul orang yang memberikan data. Kemudian di hubungan variabel, metode kuantitatif itu sebab akibat. Maksudnya di sini pertama adalah proses penelitian kuantitatif. Penggunaan aspek logika untuk merumuskan hipotesis. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan sumber masalah. Sumber masalah berdasarkan fakta empiris dan teoritis. Selanjutnya adalah merumuskan masalah, membaca dan berpikir konsep dan teori yang relevan, dan membaca hasil penelitian penemuan yang relevan. Maka untuk menjawab rumusan masalah kita membutuhkan hipotesis, dan selanjutnya kita adalah mengajukan hipotesis. Yang kedua adalah proses penelitian kualitatif. Terdapat 3 tahap proses penelitian kualitatif. Yang pertama adalah tahap deskripsi, yaitu memasuki konteks sosial, ada tempat, aktor, dan aktivitas. Yang kedua adalah tahap reduksi, yaitu menentukan fokus, memilih di antara yang telah dideskripsikan. Yang ketiga adalah tahap seleksi. Saja metode kuantitatif yang digunakan. Yang pertama ketika masalah dalam penelitian belum begitu jelas. Kondisi seperti ini cocok untuk diteliti menggunakan metode kualitatif karena peneliti akan langsung masuk ke objek dan melakukan penjelajahan dengan grand question sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas. Yang kedua, untuk memahami makna di balik kata atau data yang tampak. Gejala sosial sering tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan orang, karena setiap ucapan dan tindakan orang sering mempunyai makna tertentu. Yang ketiga, metode kualitatif ini digunakan untuk memahami interaksi sosial. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan riset kuantitatif dan kualitatif dalam melakukan riset. Jadi ada 4 hal yang harus kita lalui dalam melakukan riset, maupun riset kualitatif ataupun riset kuantitatif. Yang pertama itu merumuskan pertanyaan penelitian berdasarkan orientasi teoristik ataupun berdasarkan analisis fenomena di lapangan. Jadi yang membedakan antara kualitatif dan kuantitatif itu adalah di kuantitatif itu terdapat metode hypothetical deductive reasoning, sedangkan di kualitatif itu terdapat metode induktif.